Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repak Sakti Pertama. Di video kali ini saya ingin menjawab soal UAS Haki yang diampuni oleh dosen pengampun Bu Marnia Rani. Pada awal video saya akan membacakan dulu semua putusan saya, kemudian saya akan membandingkan antara putusan satu dengan putusan lain. Di video kali ini saya mengambil tema hak cipta. Tanpa berlama-lama, mungkin saya akan langsung kepada putusan pertama. Putusan pertama itu putusan nomor 874. Di sini tergugatnya bernama Kiki Barki dengan penggugat itu badan hukum itu berupa Himpunan Pengusaha Tionghoa. Pada awalnya saya akan membacakan kronologis dulu. Kiki Barki ini merupakan salah satu dari pendiri atau orang yang membuat logo Himpunan Pengusaha Tionghoa. Kemudian setelah pengurusan baru, Kiki Barki ini mendaftarkan logo tersebut kepada Direktorat Hak Cipta. Kemudian pengurus baru ini merasa Kiki Barki ini tidak berhak memiliki hak milik atas logo tersebut. Kemudian terjadilah gugatan ini. Itu secara garis besarnya tentang kronologisnya. Mungkin langsung kalau ke legal opinion saya, bahwa di sini Dewan Pendiri Perpit sudah tidak mempunyai kewenangan lagi untuk membentuk kepengurusan Perpit. Dalam hal ini Dewan Pendiri ini adalah Kiki Barki yang menjadi tergugat ya. Nah, ini disebabkan karena secara nyata Perpit sudah berjalan dan dengan habisnya masa pengurusan lama yang dibentuk atas penunjukan Dewan Pendiri, maka sesuai anggaran dasar kepengurusan baru harus ditetapkan dalam Munas, bahwa Dewan Pendiri hanya berwenang untuk pertama kali dalam pembentukan pengurusan Perpit. Sedangkan yang dilakukan Dewan Pendiri sekarang ini bukan lagi untuk pengurusan yang pertama kali, karena yang pertama kali sudah dilakukan dulu oleh Dewan Pendiri Perpit. Bahwa yang dilakukan Dewan Pendiri Perpit sekarang adalah penunjukan Dewan Pengurus yang kedua kali, yang hal ini tidak diatur. Jadi langsung saja, kalau di hal ini mungkin pasal yang dikenakan adalah pasal 59 pasal 56, yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000, pasal 56 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 yang berkaitan tentang hak cipta. Karena di sini penggugat merasa berhak untuk meminta agar tergugat menghentikan tindakannya yang menggunakan hak cipta seni logo Penghimpunan Pengusaha Indonesia milik penggugat secara tanpa hak, termasuk menggunakan pada surat-surat resmi seperti stempel dan undangan. Di sini hakim juga memberikan pertimbangan hukumnya bahwa pada ini dia merasa bahwa tergugat melanggar pasal 59 yang berkaitan dengan hak cipta. Mungkin saya akan langsung ke putusan nomor 2, itu putusan nomor 9 putusan nomor 9 PK _N _Haki tahun 2007. Di sini tergugatnya ialah tergugatnya adalah PT Medan Logam Jaya Perma dengan penggugat itu Siswandi. Mungkin kronologisnya saya akan cerita secara singkat. Jadi Siswandi ini memiliki inovasi terkait sebuah industri baru berjudul pompa pasir. Ia telah juga mendaftarkan industri ini ke Direktur Jenderal Pajak. Akan tetapi setelah diunsuri, ada juga dia menemukan suatu produk di sertifikat Direktur Jenderal Pajak yang memiliki sama dengan yang ia ciptakan, dan itu juga produknya juga tentang pompa
Pompar. Selanjutnya ia mengajukan gugatan ke pengadilan. Ke legal opini saya ini penggugat untuk seluruhnya menyatakan bahwa desain industri juru pompa pasir ini dimohonkan tergugat. Merupakan desain industri yang baru dan menyatakan industri judul pompa pasir yang dimohonkan tergugat pada tanggal tersebut turut melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2000 dan juga menyatakan sertifikat yang diterima atau yang dibuat oleh Direktur Haki juga melanggar pasal tersebut. Haki langsung ke isi gugatan yang pasal yang digugat. Pada hal ini tergugat beranggapan bahwa desain industri juru pompa pasir yang dimohonkan tergugat ini turut melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2000. Sedangkan hakim berpertimbang bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat diterima oleh karena tidak salah menerapkan hukum karena saya kebaruan dalam pasal 1 ayat 1 perlu adanya pola pertimbangan unsur itikat tidak baik pada pendaftaran yang dilakukan karena dengan itikat baik tidak perlu mendapatkan perlindungan dan juga menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan tergugat yang diajukan kembali ditolak. Mungkin langsung kasus ketiga. Di kasus ini arahnya kepada hukum pidana karena ia terkena ancaman pidana pada kasus ini yang berkaitan dengan hak cipta. Jadi pada awalnya ada seorang bernama Hendy Gustijaya, ia membuat replika produk dari salah satu perusahaan terkenal. Perusahaan terkenal itu Mola TV ya, berupa set box yang menyiari pertandingan sepak bola yang memiliki hak cipta. Jadi langsung itu saja kronologisnya, langsung ke legal opinion saya bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam undang-undang diancam dengan pidana pasal 113 ayat 4 Undang-Undang nomor 28 tahun 2012 tentang hak cipta, dan juga perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana pasal 113 ayat 3, dan juga perbuatan terdakwa juga diancam pada Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Saya ulangi, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 118 ayat 1 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 yang berkaitan dengan hak cipta. Jadi langsung ke pasal yang dikenakan, maksudnya ke pertimbangan hakim. Hakim menimbang bahwa hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanyalah berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya, ataukah apakah benar cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud pada pasal 253 KUHP. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan yang tersebut dalam perkara tidak bertentangan dengan hukum maupun atau undang-undang, maka perkara ini pemohon kasasi atau pemohon kasasi penuntut umum dan pemohon kasasi kedua terdakwa tersebut nyatakan ditolak, menimbang bahwa karena terdakwa dipidana dan dibebani untuk membayar perkara tingkat kasasi mengingat pasal 113 ayat 3 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta ini menyeret atau berkaitan dengan hukum pidana. Undang-Undang nomor 48 tahun 2014 ini merupakan dasar dari hakim untuk menyebutkan hal tersebut.
Mungkin kita ke keputusan keempat. Keputusan keempat adalah putusan nomor 419 garis miring Perdata garis miring Haki 2020. Penggugat di sini adalah Kasim Taringan dengan tergugat yang berjumlah 4 orang, yaitu PT Pura Nusar Pesada, PT Pura Tama, FIB Vince Goni, dan juga Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Di dalam kronologisnya dulu mungkin saya akan bacakan. Sebentar. Jadi pada awalnya ada sebuah produk yang di nama produk atau nama karyanya yang ingin daftarkan ke Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat hak atas hak kekayaan intelektual. Akan tetapi dalam prosesnya ia mengetahui ada beberapa PT yang mendaftar juga nama atau produk yang mirip dengan produk miliknya, sehingga ia merasa tidak terima dan juga merasa bahwa Direktorat Jenderal Pajak ini telah melakukan Direktorat hak intelektual ini melanggar perundang-undangan atau melanggar undang-undang, dan ia merasa dirugikan, sehingga ia melakukan gugatan kepada beberapa PT yang disebutkan tadi dan juga ke Direktorat hak atas kekayaan intelektual. Di sini legal opinion saya dengan mempertimbangkan sebagaimana berikut bahwa putusan secara judik faksi sudah tepat dan benar, karena judik faksi telah melaksanakan hukuman acara dengan benar dan dalam menuntut atau memutus suatu perkara, serta putusan judik faksi ini tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang, bahwa gugatan dan penggugat bahwa gugatan ini adalah kabur karena terdapat saling bertentangan antara dari yang satu dan dari yang lain, sehingga begitu juga objeknya gugatan tersebut didasarkan atas pelanggaran hak cipta maupun tidak, sehingga tidak jelas atau kabur. Bahwa oleh karena itu gugatan balik atau gugatan konvensional juga tidak dapat diterima pula, karena tidak dapat ada gugatan konvensional jika gugatan konvensionalnya tidak ada. Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai kenyataan atau hasil nilai pembuktian. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu tingkat kasasi, karena pemeriksaan dan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum pada putusan sebelumnya. Apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dengan dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 terkait tentang Mahkamah Agung, yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 dan diperubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000. Jadi di sini menyatakan bahwa hakim merasa gugatan ini kabur atau tidak jelas, sehingga permohonannya ditolak. Mungkin saya langsung ke putusan terakhir, yaitu putusan nomor 112 yang berkaitan dengan yang PK garis miring Perdata khusus garis miring Haki tahun 2015. Di sini penggugatnya adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia dengan lawan PT Visa Pertama Indonesia Karaoke Manado. Mungkin saya akan membacakan karena kronologisnya, bahwa tergugat selaku user sesuai ketentuan hukum yang mengatur hak atas kekayaan intelektual pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta dihukum untuk melaksanakan usaha karaoke, maka harus mendapatkan izin berupa lisensi dari pemegang hak cipta, dalam hal ini penggugat selaku pemegang kuasa dari pencipta. VD pasal 45 ayat 1
UU HC. Selanjutnya, tergugat wajib membayar uang royalti kepada penggugat. Kewajiban yang dibebaskan harus dipenuhi oleh tergugat tersebut telah memenuhi rasa keadilan wajar dan layak baik bagi kedua belah pihak, penggugat maupun pihak tergugat, karena pihak tergugat hanyalah selaku user. Berdasarkan data dan bukti-bukti yang dimiliki oleh penggugat, tergugat selaku user dalam melaksanakan kegiatan usaha karaoke-nya telah melakukan beberapa pelanggaran, antara lain adalah: A. Tidak memiliki lisensi dari penggugat, B. Tidak melakukan pembayaran royalti sesuai tarif yang dikenakan karena alasan-alasan penggugat yang mengajukan gugatan terhadap tergugat. Maka kebenaran dari penggugat pada huruf A dan B di atas dapat dilihat dengan sesama. Mungkin kronologisnya yang dari legal opini saya itu jadi ada sebuah PT, ya, ada suatu yayasan yang membuka usaha karaoke. Ia membeli lisensi kepada penggugat, akan tetapi penggugat merasa tergugat ini telah habis waktu dan harus memperpanjangnya. Akan tetapi penggugat ini merasa ia tidak perlu membayarnya lagi karena sudah melakukan perjanjian di awal dengan membayar royalti. Dalam gugatan ini pihak penggugat menggugat dengan pasal yang berkaitan dengan hak ekonomi berupa royalti yang timbul dari adanya kegiatan berhubungan dengan kegiatan pengumuman performing sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 yang berkaitan dengan hak cipta, yang berbunyi sesuai ketentuan hukum yang mengatur hak atas kekayaan intelektual HAKI, yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang HAKI. Demi hukum melaksanakan usaha karaoke performing tersebut, maka harus mendapatkan izin berupa lisensi dari pemegang hak cipta. Di pertimbangan hukum sendiri bahwa hak dari para pencipta lagu adalah bagian dari penerapan fungsi sosial itu sendiri, karena munculnya dari penerapan budaya itu sendiri sehingga menjadi hak sosial dari pencipta lagu itu sendiri, bahwa permohonan peninjauan kembali demokrasi adalah wadah dari pencipta lagu untuk tujuan memungut royalti dari kegiatan performing sebagaimana yang dimaksud pada ayat pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 berkaitan dengan hak cipta. Mungkin saya langsung akan membandingkan antara putusan ini. Di putusan pertama, hakim menggugat dengan pasal 56 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 karena ia merasa tergugat ini telah tidak berhak memiliki hak atas logo tersebut, sehingga ia melakukan gugatan tersebut. Hakim juga, sedangkan untuk putus hakim merasa hal tersebut penggugat tidak berhak juga mendapatkan hak atas logo tersebut. Sedangkan untuk putusan yang selanjutnya, di gugatan ini bukan berkaitan dengan logo, akan tapi berkaitan dengan sebuah inovasi industri, sehingga dalam gugatan ini pasal yang dikenakan adalah berkaitan dengan pasal 2 ayat 1 yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2000. Akan tapi pada pasal ada putusan ini, hakim tidak hanya melihat dari pasal yang dikenakan, tapi melihat dari intrik atau perilaku dari penggugat tersebut, dari Siswandi, yang merasa adanya itikat tidak baik dari Siswandi untuk meraih keuntungan dari inovasi terkait pompa air yang tidak bisa dikenakan hak cipta. Sedangkan untuk putusan nomor 3 ini berkaitan dengan pembuatan atau penciptaan replika dari sebuah produk
yang antaranya adalah produk bilang atau yang kita kenal produk KW-nya. Tapi dalam produk KW itu memiliki unsur dari produk aslinya yang dalam produk aslinya ini memiliki servis yang berkaitan dengan lisensi yang memiliki hak ciptanya, sehingga dalam hal ini pihak tergugat ini dikenakan hukuman pidana yaitu pada pasal 113 ayat 4 yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta, dan juga pasal 113 ayat 3 Undang-Undang yang sama, dan juga pasal 118 ayat 1 yang juga Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 yang sama-sama berkaitan dengan hak cipta. Di sini juga hakim setuju bahwa pada hal ini tergugat melanggar pasal-pasal yang diajukan. Dan pada hal ini hakim juga menolak permohonan kasasi tergugat dan menyatakan bahwa dalam kasasi ini bahwa dalam putusan sebelumnya tidak ada melanggar atau prosesnya tidak ada kesalahan dalam penempatan putusan, sehingga hakim menerima putusan tersebut atau tepatnya menolak permohonan kasasi. Permohonan peninjauan kembali. Pada putusan nomor yang keempat, yang pada putusan nomor 419, hal ini berkaitan dengan uh, 19 Perdata garis miring khusus garis miring Haki tahun 2020. Di sini penggugat mengajukan dalam gugatan ini dengan pasal pasal 2 ayat 21 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang berkaitan tentang penciptaan, dan menyatakan bahwa tergugat 3 melakukan pembuatan melawan hukum dengan menyetujui pengalihan hak cipta yang dilakukan oleh Dirjen Haki dengan nomor bla 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 atau nomor 021 812, dan juga tentang berkaitan dengan penundaan pengalihan hak cipta dengan pasal 136.5 dan pasal 136.6 dan pasal 136.7, dan juga menyatakan penggugat terempat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan pengalihan cipta yang tidak patut atau tipu daya. Dan hal ini hakim juga setuju bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena setelah penelitian secara sesama permohonan kasasi tanggal 26 Desember 2019 setelah kontrak memori kasasi pada sebelumnya. Pertimbangan hukum ini pengadilan negeri penjelasan tidaklah salah. Jadi putusan dari tingkat sebelumnya dinyatakan tidak salah. Bahwa permohonan tersebut tidak dapat dibenarkan. Jadi keberatan yang pada pemohon penggugat ini tidak dapat dibenarkan. Dalam hal ini juga hakim menyatakan bahwa gugatan dalam penggugat ini adalah sangat kabur karena dapat saling pertentangan antara dalil satu dan lain-lain yang menyebabkan objek gugatannya pun kabur atau tersebut didasarkan atas pelanggaran hak cipta atau hak paten. Jadi antara hak cipta dan hak paten ini saling bertentangan atau dalilnya saling bertentangan, sehingga hakim merasa gugatannya kabur. Jadi yang untuk putusan ini gugatannya itu berkaitan dengan tentang izin atau loyalty atau pembayaran sewa atas sebuah karya, berbeda dengan yang sebelumnya berkaitan dengan yang tentang logo,
uh, tentang desain atau tentang perpindahan hak paten atau yang lain-lain, di sini berkaitan dengan loyalty atau pembayaran loyalty. Pada ini ada gugatan ini, penggugat menggugat dengan pasal dengan pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta, yang menyimpulkan bahwa jika ada perusahaan atau suatu lembaga ingin melakukan pemenggaan atau performing harus membayar uang royalti. Di sini di pertimbangan hakim juga ia setuju dengan ia merasa dalam gugatan ini juga berkenaan atau terkena atau pas dengan pasal 1 ayat 5 tentang Undang-Undang Nomor 19 berkaitan dengan cipta, bahwa pemohon peninjauan kembali atau kasasi dengan termohon di pengadilan negeri pada pengadilan negeri pusat mengenai substansinya, seperti itu tentang lisensi telah jatuh tempo. Maka peninjauan kembali tanggal tersebut dihubungkan dengan pertimbangan jurisdiksi bahwa pemungutan royalti adalah untuk keuntungan pencipta. Jadi menurut hakim tujuannya legal atau bisa dibenarkan. Jadi perbandingan antara kedua putusan ini semuanya berkaitan dengan hak cipta, akan tetapi sub hak ciptanya berbeda-beda. Yang putusan 87 berkaitan dengan tentang logo, hak atas kepemilikan atas logo, sedangkan yang putusan nomor 9 PK/NHK 2007 berkaitan dengan desain sebuah industri, yaitu pompa pasir. Sedangkan untuk yang putusan nomor 5070 K/PD/sus/2000 ini berkaitan dengan hak cipta replika itu atau peniruan sebuah produk. Sedangkan yang untuk 4 ini berkaitan dengan pemindahan hak cipta. Yang terakhir berkaitan dengan pembayaran royalti atas sebuah karya musik. Mungkin dapat disimpulkan bahwa dalam hak putusan ini memiliki sub perkara yang berbeda-beda, yang ada berkaitan dengan logo, pemindahan hak milik, tentang sebuah desain sebuah produk, ada yang berkaitan dengan pemindahan sebuah hak milik, dan juga ada berkaitan dengan loyalty atau harga atau loyalty atau sewa sebuah produk, itu loyalty. Jadi bisa disimpulkan dalam hal ini hak cipta ini memiliki sub-sub atau sub perkara atau bagian-bagian perkara yang sangat luas. Ada yang logo dan lain-lain. Dan juga bisa disimpulkan bahwa di sini hakim tidak hanya saja melihat dari satu sisi, tetapi dari berbagai sisi. Ia melihat dari maksud dari gugatan ini, latar belakang kenapa adanya gugatan ini, dan juga dari alasan kenapa ada penggugat melakukan gugatan sini. Sehingga dalam berkaitan putusan berkaitan dengan hak cipta ini memiliki berbagai pemikiran atau pemikiran yang mana ya katanya lebih sangatlah luas gitu. Jadi hakim tidak hanya berperan sebagai seorang undang-undang, akan tapi sudah
uh, aktif atau secara kurang lebih secara langsung untuk mencari uh, kebenaran gitu, atau memutuskan suatu putusan yang dengan adil. Mungkin sekian saja dari saya berkaitan dengan UAS Haki. Saya Rin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.